Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rumadi dimohon dengan hormat untuk masuk podium. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia, pimpinan Jamaat Ahmadiyah Indonesia, para mubaligh, para tokoh-tokoh Jamaat Ahmadiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beberapa yang saya kenal dengan baik, ada Pak Ponto, ada Pak Ahmad Kandali Lubis, semuanya peserta Jalsah Salanah baik yang berada di tempat ini, di Parung, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Medan, Sulawesi Selatan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas nama kantor staf Presiden atas undangan untuk hadir di Jalsah Salanah pada pagi hari ini, dan kami sekaligus mohon maaf karena Bapak Kepala Staf KSP, kemudian Ibu Deputi 5 Kantor Staf Presiden yang juga diundang di acara ini. Beliau tidak bisa hadir dan menitipkan salam kepada kami yang diminta untuk mewakili Kantor Staf Presiden hadir di acara Jalsah Salanah sekarang ini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Ahmadiyah yang selama ini sudah memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada semua warga negara Republik Indonesia. Meskipun kami tahu situasi kehidupan Jemaat Ahmadiyah di berbagai macam tempat tidak selalu mengenakan. Kami tahu persis itu, apalagi secara pribadi saya sudah cukup lama berinteraksi dengan Jemaat Ahmadiyah, bahkan tahun 1992, berarti 30 tahun yang lalu, saya ingat-ingat itu saya pernah menginap di tempat ini. Saya nggak tahu di kamar yang mana. Tapi tahun 92 waktu saya masih kuliah di IAIN Wali Songo di Semarang, saya itu pernah berkunjung ke kampus ini. 2 malam kami menginap di kampus ini, kayaknya di gedung ini, kalau saya tidak salah gitu. Nah, oleh karena itu, ini merupakan kesempatan yang sangat baik atas nama pribadi saya sendiri, tetapi juga atas nama kantor staf Presiden, sekaligus memberikan apresiasi
atas peran serta, kontribusi Jemaat Ahmadiyah dimanapun berada. Kami tahu, kami sangat memahami situasi dan suasana psikologis Jemaat Ahmadiyah di berbagai macam tempat, dan kami dari Kantor Staf Presiden akan memberikan kontribusi semaksimal mungkin, semaksimal yang bisa kami lakukan, baik untuk memastikan Jemaat Ahmadiyah bisa mengamalkan agama dengan tenang, dengan nyaman, meskipun kadang-kadang ada gangguan di sana sini, tetapi lama-lama Jemaat Ahmadiyah itu semakin mempunyai kedewasaan bagaimana menghadapi situasi yang sulit itu. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah masa lalu yang sampai sekarang ini belum sepenuhnya tuntas. Jadi kami mohon doa, mudah-mudahan sisa-sisa persoalan masa lalu bisa diselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah baru yang semakin sulit dan semakin menjadi sorotan dunia internasional terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu waktu saya masih di LSM, saya lama beraktivitas di Wahid Institute waktu itu, mengkritik bagaimana sikap pemerintah itu jauh lebih mudah. Kami mudah mengatakan pemerintah kurang ini, kurang itu gitu. Tapi begitu sekarang ini saya dan teman-teman yang dulu bergiat di LSM, kemudian beraktivitas di Kantor Staf Presiden, di pemerintahan, kami mulai bisa memahami kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi paling tidak kami bisa mengatakan 5 tahun terakhir tidak ada lagi masalah-masalah yang krusial, meskipun kami tahu misalnya di Sintang kemarin masih ada persoalan, kemudian kadang-kadang di Tasikmalaya juga masih ada persoalan. Saya tahu ada beberapa masjid yang masih disegel oleh pemerintah daerah. Kami tahu perkembangan dan situasi-situasi itu. Memang tidak mudah, tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikan itu, tetapi semaksimal mungkin kami berupaya untuk mencegah adanya kasus-kasus baru. Kalau toh ada kasus baru, kami juga berupaya supaya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum itu bisa mendapatkan hukuman dari aparat penegak hukum. Dan itu sudah mulai terjadi. Beberapa kasus di beberapa tempat, termasuk kemarin yang ada di Sintang, yang biasanya aparat penegak hukum itu agak enggan untuk menangani orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kami yakinkan bahwa aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap yang tegas, sehingga pelakunya juga dikenai tindakan hukum. Mungkin belum sepenuhnya memuaskan, tetapi paling tidak ada langkah-langkah yang lebih maju yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Apresiasi dan kontribusi dari Jemaat Ahmadiyah juga sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang ini, terutama sekarang ini dan nanti ke depan. Banyak lembaga-lembaga internasional yang meramalkan tahun 2023 ini situasi kehidupan tidak lebih mudah, tetapi kita akan menghadapi situasi yang lebih sulit dari tahun 2022. Presiden sering menyampaikan bahwa situasi di tahun 2023 itu sulit
untuk dikendalikan, sulit untuk diramalkan. Kita baru selesai menangani pandemi COVID-19 2 tahun lebih, tahun 2020, 2021, dan sampai tahun 2022 kita baru menyelesaikan penanganan COVID dengan berbagai macam upaya yang menyita energi, menyita pikiran, keuangan negara, banyak difokuskan untuk menangani COVID-19. Dan alhamdulillah proses itu bisa kita lakukan dengan baik, vaksinasi sudah dilakukan, kekebalan masyarakat juga sudah lebih baik, sehingga pemerintah berani mengambil langkah untuk mencabut PPKM. Tetapi recovery belum sepenuhnya tuntas, kita sudah dihadapkan pada kesulitan baru akibat ketegangan global, terutama perang Rusia dan Ukraina. Ya, itu juga menimbulkan kesulitan yang luar biasa, bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh dunia. Karena dampak dari perang itu akan dirasakan dan sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai macam lapisan dunia. Alhamdulillah paling tidak di tahun 2022 kemarin Indonesia masih bisa mengendalikan situasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, kemudian inflasi, meskipun kalau kita hitung di tahun-tahun yang normal itu termasuk tinggi, di angka sekitar 4-5% inflasinya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, Amerika itu inflasinya sudah mendekati angka 10%, bahkan Turki itu pernah sampai 75-80%, yang kalau sebuah negara itu inflasinya sudah seperti itu artinya harga-harga semakin mahal, daya beli masyarakat semakin rendah, dan kemiskinan akan tumbuh di mana-mana. Kita akan menghadapi situasi sulit seperti itu. Di dalam situasi seperti itu, tahun 2023 kita dihadapkan pada tahun politik. Kita akan melakukan pemilu di bulan Februari 2024 yang akan datang. Yang di tahun politik itu situasinya sudah mulai bisa kita rasakan. Suasana politik sudah mulai agak hangat, apalagi nanti kalau sudah ada calon presiden segala macam, kita dimungkinkan untuk menghadapi situasi yang juga akan sulit. Banyak orang meramalkan politik identitas, kebencian, segala macam masih mungkin akan kita hadapi. Apalagi media sosial, segala macam akan semakin menghangatkan situasi politik yang akan kita hadapi itu. Nah, oleh karena itu, kami mohon kepada Jemaat Ahmadiyah, bagaimana kita bisa menjadi kelompok masyarakat yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, kita keluar dari kesulitan-kesulitan global maupun kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan politik di dalam negeri, jangan sampai ikut terpecah belah. Urusan memilih partai, urusan memilih calon presiden itu urusan 1 menit. Ketika kita masuk ke dalam TPS, ini sisa-sisa Pilpres 2019 belum sepenuhnya tuntas juga, ya, cebong, kampret, sekarang jadi kadrun itu masih berkeliaran di media sosial, tapi kita sudah akan menghadapi pemilu lagi. Oleh karena itu, kami berharap supaya kita semua menjadi bagian, bukan yang menyuburkan politik kebencian satu kelompok dengan kelompok yang lain, menggunakan identitas apapun, apakah identitas suku, identitas agama, dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menjadi kelompok yang justru menjadi pendingin dari panasnya situasi ekonomi global
menjadi pendingin dari panasnya situasi politik yang akan kita hadapi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi selamat dalam jalsa salana ini, dan mari kita terus bergandeng tangan untuk kejayaan Islam, untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila thoriqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Islam. Ahmadiyah. Indonesia. Bapak Dr. Rumadi. Nare takbir. Mubarak, alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala semata, Jalsa Salana Indonesia telah berjalan lancar dan sukses. Tema Jalsa tahun 2023 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menguatkan empati, mengatasi resesi. Jalsa Salana Indonesia berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Acaranya dibagi 5 sesi, ada 12 penceramah, tersebar di 32 titik. Jumlah peserta yang hadir di dalam Jalsa Salana tahun ini yaitu 24.460 orang. Dan ada juga acara kesan pesan sambutan dari sahabat Ahmadi. Di antaranya adalah, mari kita simak.